masuk di dalam dakwaan persidangan, ternyata yang digebar-gemborkan adanya oplosan itu nggak ada. Ini 187 halaman nih Bang Devi. Oke, Anda bawa buktinya ya? Ya, nggak ada. Ya, satu paragraf atau satu kalimat pun dakwaan terhadap Pak Keri yang kaitannya dengan ngoplos minyak, nggak ada. Itu yang pertama. Menurut hasil audit internal PT Pertamina sangat merugikan dan ada merugikan potensi kerugian yang saat itu sekitar hampir setara dengan 200 miliar per tahun. Sesuai dengan hasil evaluasi rekomendasi tim internal dan itu diputuskan oleh direksi, bayarnya cukup 5,49. Lalu pertanyaan saya, di mana kerugian Pertamina? Saya ini bukan pemain kapal besar. Kalau yang lainnya tidak bermasalah, maka seharusnya saya pun juga tidak ada masalahnya. Ya, pemirsa, sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang yang menjerat Keri Adrianto kembali digelar. Dua saksi hadir untuk memberikan keterangan dalam proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang menyeret anak Riza Khalid, Keri Adrianto, kembali digelar. Kali ini, sidang menghadirkan dua orang saksi, yakni Wahyu Wijayanto selaku pensiunan Chief Audit Eksekutif PT Pertamina dan Wisik Palupi dari Kementerian ESDM menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tim kuasa hukum Keri Adrianto. Pertama, bahwa kerjasama sewa terminal TBBM Orbit Merak ini menurut hasil audit internal PT Pertamina sangat merugikan dan ada merugikan potensi kerugian yang saat itu sekitar hampir setara dengan 200 miliar per tahun. Karena di dalam kajian Pranata UI yang digandeng oleh pihak PT Pertamina itu ternyata ada intervensi atau keterlibatan dari terdakwa Keri, Gading, dan Dimas dalam penentuan besaran throughput fee. Jadi Pertamina hanya membayar 5,49 sesuai dengan hasil evaluasi rekomendasi tim internal dan itu diputuskan oleh direksi, bayarnya cukup 5,49. Lalu pertanyaan saya, kita semua, pertanyaan masyarakat, di mana kerugian Pertamina? Pertamina menentukan kok. Ini kasus sangat clear. Tidak ada kerugian. Dalam kesempatan ini, Keri Adrianto menuliskan surat berisi permintaan dukungan kepada masyarakat lantaran dirinya merasa dibatasi untuk berbicara di depan awak media oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pada sidang sebelumnya pemirsa, pada Desember lalu, terdakwa Keri Adrianto membantah tuduhan telah mengintervensi proses penyewaan 3 unit kapal dari milik PT Jenggala Maritim Nusantara oleh Pertamina. Keri juga menegaskan bahwa fasilitas Terminal Orbit Tangki Merak atau OTM telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian SDM dan ditetapkan sebagai objek vital nasional. Apakah Anda paksa atau jawab? Tidak. Seluruh keterangan yang sudah diberikan adalah keterangan. Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Keri Ardianto membantah tuduhan telah mengintervensi proses penyewaan 3 unit kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara oleh Pertamina. Hal itu diungkap Keri usai mengikuti sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat 9 Desember lalu. Menurutnya, saksi dari Pertamina telah menyatakan bahwa 3 kapal miliknya yang disewa oleh Pertamina telah melalui proses pengadaan yang benar sesuai peraturan yang berlaku tanpa intervensi siapapun. Keri juga menegaskan bahwa fasilitas Terminal Orbit Tangki Merak OTM telah mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM dan ditetapkan sebagai objek vital nasional. Saya ingin membahas tuduhan bahwa saya melakukan pengaturan dalam penyewaan kapal dengan Pertamina. Saksi dari Pertamina telah menyatakan bahwa 3 kapal milik saya yang disewa oleh Pertamina telah melalui proses pengadaan yang benar
sesuai peraturan yang berlaku tanpa intervensi siapapun. Proses pengadaan saya ini sama persis dengan proses pengadaan kapal lainnya di Pertamina. Saya ini bukan pemain kapal besar, kapal saya hanya 3 dari 200 lebih kapal milik Pertamina dari kapal lainnya yang disewa oleh Pertamina. Kalau yang lainnya tidak bermasalah, maka seharusnya saya pun juga tidak ada masalahnya. Sebelumnya, Muhammad Keri Ardianto Riza bersama terdakwa lainnya didakwa telah menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 285,1 triliun rupiah. Keri diketahui merupakan anak dari M. Riza Khalid, salah seorang tersangka dari perkara ini yang keberadaannya masih belum diketahui hingga kini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang akan dikelola di 2020. Pemirsa, polemik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang ini pun muncul. JPU menegaskan ada undur melawan hukum, namun terdakwa membantah tangki minyak merugikan Indonesia. Lantas pemirsa, seperti apa runtutannya? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Sudah hadir bersama kami pengacara Keri Adrianto, Hamdan Zulfa, dan Patra MZen. Kemudian ada pengamat kebijakan publik, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, serta pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Apa kabar semuanya, sehat? Kabar baik. Bapak semua. Baik, semoga dalam kondisi sehat selalu. Saya mau ke Bang Patra terlebih dahulu. Bang Patra, ini terakhir dari klien Anda setelah sidang ini menulis adanya surat terbuka kepada masyarakat. Apa isinya dan tujuannya apa? Jadi ada 2 yang ingin disampaikan di dalam surat itu, ya. Yang pertama, Pak Keri ini menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Yang kedua, tentu saja dia berharap agar dia mendapat keadilan. Kalau itu isi surat yang kemarin. Gitu Bang Kevin. Oke, tapi Anda juga sempat menyampaikan bahwa ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini dan juga kemarin klien Anda menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah selama ini. Baik, ya saya mau jelaskan begini Bang Kevin ya. Yang pertama dulu nih. Awal heboh perkara ini itu Februari-Maret. Ketika pihak Kapuspen Kejaksaan bilang ada yang namanya kejahatan ngoplos Pertamax, kalau Bang Kevin ingat. Oke. Ya. Sampai katanya kerugiannya kuadriliun. Itu yang saya sering tanya Bang Kevin. Kuadriliun nolnya berapa? 10. Lebih. Banyak kuadriliun itu, ya kan? Setelah itu masuk di dalam dakwaan persidangan, ternyata yang digembar-gemborkan adanya oplosan itu nggak ada. Ini 187 halaman nih Bang Kevin. Oke, Anda bawa buktinya ya? Ya, nggak ada. Ya, 1 paragraf atau 1 kalimat pun dakwaan terhadap Pak Keri yang kaitannya dengan ngoplos minyak, nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari judulnya aja ini udah nggak ada kaitannya dengan Pak Keri. Kenapa? Ya, ini kalau dia nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, ini Bang Kevin, ini udah salah ini. Karena judulnya ini adalah Tata Kelola Minyak Tanah dan Produk Kilang. Oke. Ya, Pak Keri ini nggak ada kaitannya jual beli minyak, nggak ada kaitannya dengan produk kilang, gitu loh. Dari judul salah. Nah, yang ketiga apa? Awal-awal dibilang katanya tindak pidananya itu periode 2018 sampai 2023. Begitu dakwaan mundur jadi 2013 sampai 2023. Gitu loh. Nah, lantas masyarakat bertanya, kenapa Pak Keri didudukan jadi pesakitan di persidangan ini? Ternyata kata JPU, ya, sewa tangki terminal BBM di Merak itu bermasalah. Ya. Yang kedua, soal sewa kapal katanya juga bermasalah. Maka Bang Kevin, dalam kesempatan ini ya, para pemirsa iNews ini saya mau bilang, kalau memang ada dakwaan bahwa yang namanya terminal tangki Merak atau penyewaan kapal ini yang merugikan negara,
tunjukkan 1 dari 38 saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan di bawah sumpah yang menguatkan dakwaan jaksa. Saya pengen tahu tuh. Ya, sama seperti tadi misalnya ada cuplikan. Dibilang hasil audit oleh Pak Jaksa tadi itu. Nggak ada di persidangan itu audit, Pak. Hati-hati. Makanya lihat di persidangan. Kalau kita bicara persidangan, lihat fakta persidangan, jangan pendapat kita. Jangan opini. Yang ada kemarin saksi bilang bahwa ada memang dilakukan assurance. Assurance itu bukan audit. Dan ketika hasilnya ditanya, tidak ada masalah. Ditanya Pak Hamdan juga, apakah rekomendasi dari hasil evaluasi asuransi itu dilakukan oleh Pertamina? Dilakukan semua. Apa yang salah? Jadi saya mau bilang begini, inti dari perkara ini, ya, Bang Kevin, ya, Pertamina butuh tangki, ya, saya nawarin, masa salah? Satu. Yang kedua, negara butuh import, ya, diangkut dari luar negeri sesuai jadwal, saya punya kapal. Baik. Nah, apa yang salah? Bang, mungkin sebelum lebih jauh dan lebih luas, saya mau tanya pandangan dari Pak Trubus dulu dari kebijakan publik. Ini Anda melihat apakah memang seperti apa melihat secara keseluruhan kerangka kasus yang terjadi ini, Pak Trubus? Iya, saya melihat bahwa ini ada persoalan di kebijakan ya awalnya itu karena sebenarnya Pertamina itu awalnya diduga itu ada persoalan tata kelola yang tidak transparan lah, katakanlah ada yang mengatakan buruk juga seperti itu, sehingga ada celah-celah di mana kemudian ya free rider lah istilah itu ya, itu masuk lewat apa ya cara-cara di mana kemudian dibalut itu adalah kepentingan-kepentingan ini, kepentingan ada yang mengatakan bisnis tapi juga ada yang kepentingannya lebih kepada publik gitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya misalnya dia menyewa kapal misalnya awalnya gitu kan, itu persoalan sewa menyewa awalnya itu. Nah kemudian disinilah ada pihak yang dianggap mengatur dalam ini si apa carry kan, itu dianggap mengatur gitu terjadinya sewa terbegitu banyak kapal. Nah kebijakan itu tentu menurut saya kan sudah ada persetujuan dari direksi kan, dalam ini kan ada kesepakatan. Nah kalaupun itu misalnya yang lucu malah justru kenapa kalau itu BUMN, kan itu kan BUMN itu Pertamina. Orang luar bisa mengintervensi. Nah ini kan yang dituduhkan kepada Risa Khalid kan seperti itu, bahwa dia mengintervensi terhadap tata kelola itu sehingga bisa mengatur sedemikian rupa apa namanya harga, termasuk kemudian yang diduga merugikan publik seperti itu. Nah karena itu menurut saya memang persoalan ini menjadi kompleks karena apa? Karena masing-masing kemudian dalam ini konteks hukum ya tentu adalah seolah-olah kebijakan itu ada kebijakan yang merugikan gitu. Nah ini yang kemudian perlu investigasi menyeluruh. Karena apa? Karena sesungguhnya apakah benar misalnya carry itu mengatur akan sewa-sewa itu misalnya, atau betul nanti kaitannya dengan bapaknya misalnya yang diduga itu juga ikut mengintervensi terhadap keberadaan BUMN itu dalam tata kelolanya. Kalau memang bisa itu kan satu hal yang hebat sekali, artinya betapa tata kelola di dalam Pertamina itu dikatakan buruk seperti mengatakan berarti benar gitu kan, karena kalau memang bisa mengatur itu. Nah ini kan masalahnya menjadi rumit karena apa? Karena Risa Khalid sampai sekarang belum dihadirkan, kemudian prosesnya baru pada si Carry gitu kan, yang dalam hal ini sudah 14 kali pertemuan kalau sidang lah, sidang itu ternyata belum ada saksi yang mengatakan bahwa dia ada perbuatan melawan hukum gitu. Tapi sebenarnya boleh Pak untuk orang luar atau swasta mengambil alih dari BUMN itu? Nggak boleh sebenarnya, seharusnya nggak boleh, karena itu menjadi kewenangan, karena tugas BUMN kan mewakili negara ya dalam hal ini kepentingannya. Baik, nggak boleh begitu Pak ya? Nggak boleh. Baik pemirsa, tadi disampaikan juga dari Bang Patra bahwa ada keganjalan yang memang nampaknya ini tidak terjadi di persidangan, dan saya akan meminta pandangan dari Bung Zulfa, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Prime.